Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibaratan li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul wahhab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu natiqu bil haqqi wa faslil khitab. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Salatan wa salaman daimaini wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Sidang Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama yang wajib, terutama sholat 5 waktu, terutama melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, mari kita senantiasa membaca sholawat untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni suri tauladan kita yang menjadi panutan kita, dan besok di yaumil kiamah yang akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat untuk umatnya. Semoga kita semua yang hadir di Masjid SMA Negeri 1 Tuntang ini, termasuk umat yang dikenali oleh Rasulullah, diberikan syafaat dan diberikan minuman dari telaga Kautsar. Amin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib hendak memberikan tausiah untuk khatib sendiri, juga untuk para jamaah yang hadir di masjid ini, dan juga mohon disampaikan kepada keluarga masing-masing sehingga semuanya mendapatkan informasi yang penting dalam agama kita, yaitu agama Islam. Dan judul pada khutbah kali ini adalah seorang mukmin yang kuat itu lebih utama dibandingkan mukmin yang lemah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus dijaga setelah kita menjadi seorang mukmin, maka kita harus menjadi orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat itu bukan berarti orang mukmin yang suka berkelahi, tidak terkalahkan, sombong, congkak, dan sebagainya. Justru sifat-sifat yang saya sampaikan di depan ini bukan ciri muslim atau mukmin yang kuat. Orang mukmin itu harus dinamis. Dia harus memberikan warna di lingkungannya, harus menjadikan teladan bagi teman-temannya, dan harus berusaha selalu berprestasi yang baik. Namun yang perlu ditekankan bahwa muslim yang kuat ini ketika berprestasi
maka dia tidak sombong dan juga tidak congkak. Bagi setiap muslim, yang paling berat adalah mengatur hati. Ketika dia melakukan sesuatu, maka dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga, sebaik-baik amal, sebanyak-banyak amal, kalau tidak dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka amal itu ditolak atau sia-sia. Orang yang melakukan amal bukan karena Allah, ini kita sebut sebagai orang yang riya. Ya, dia rajin sholat, dia pandai membaca Al-Quran, dia melakukan sholat senantiasa berjamaah, bahkan sholat duha, sholat tahajud, dan mungkin juga hafal Al-Quran. Tetapi karena kalau niatnya bukan karena Allah, maka itu akan sia-sia dan tidak termasuk orang mukmin yang kuat. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dha'ifi wa fi kullin khairun ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asobaka syai'a. Rasulullah sudah mengingatkan untuk kita, al-mu'minul qawiyyu khairun, artinya orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih utama ilallahi, di hadapan Allah, menurut Allah, minal mu'mini dha'ifi, daripada mukmin yang lemah, wa fi kulli khairun, dan pada masing-masing ada kelebihannya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, orang yang mukmin kuat dan lemah itu juga masing-masing punya kelebihan. Bukan berarti yang lemah itu tidak ada kelebihan, tetap ada kelebihan. Tetapi menurut Allah, di sisi Allah, orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih dekat kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian pasti sudah pernah mendengar dan sangat mengenal siapa Abu Bakar As-Siddiq, siapa Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan sebagainya. Orang-orang yang kita kenal itu adalah orang-orang mukmin yang kuat. Padahal di dalam sejarah disampaikan bahwa Abu Bakar orang yang paling kuat, orang yang paling baik di dalam agama Islam setelah Rasulullah. Itu tubuhnya kecil, kurus. Jadi disampaikan kalau beliau itu memakai sarung itu sering melotrok. Ya, kenapa? Saking kurusnya tubuhnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Tetapi beliau ini termasuk orang yang kuat. Nah, jadi kekuatan di sini bukan pada fisiknya, tetapi kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sedekah tidak ada orang yang melebihi Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu 100% semua hartanya. Umar di bawahnya. Jadi Umar pernah ingin menyaingi Abu Bakar, tetapi tidak bisa. Itu contoh untuk mukmin yang kuat. Oleh karena itu,
anak-anak semuanya, mari kita berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat. Kuat fisiknya dan juga kuat akidahnya. Janganlah kalian setiap hari itu tidak pernah menyentuh Al-Quran. Artinya harus selalu membaca Al-Quran, meskipun mungkin hanya 1 halaman, 2 halaman, tapi pastikan kalian itu membaca Al-Quran, karena itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa tidak membaca Al-Quran, maka hatinya tidak akan tenang, tidak akan mendapatkan ketentraman. Nah, oleh karena itu jangan lupa selalu membaca Al-Quran. Itu yang paling mudah dan paling ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Ingat teman-teman, anak-anak semuanya, syaratnya adalah beriman. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kalian melakukan suatu kebaikan, ternyata tidak dilihat oleh siapapun, oleh Bapak Ibu guru atau teman-teman kalian, tidak mendapatkan aplaus atau penghargaan, tetapi ketika kalian itu ikhlas karena Allah, maka Allah menjanjikan akan memberikan kebaikan dan memberikan balasan yang lebih baik. Nah, oleh karenanya, mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan umur yang masih ada ini agar kita menjadi mukmin yang kuat. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari lemah dan malas. Anak-anak ketika mengerjakan tugas, ketika belajar, penyakit yang paling berat adalah merasa lemah dan malas. Wah, wis kesel, ngantuk. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka silahkan segera berdoa kepada Allah. Doanya mudah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari lemah dan malas. Kalaupun tidak tahu bahasa Arabnya, maka berdoa dengan bahasa Indonesia pun insya Allah sudah cukup. Allah Maha Tahu. Karena ini dibaca di luar sholat, ya. Kalau di dalam sholat, maka kita tidak boleh membaca doa selain dengan bahasa Arab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk menjadi orang yang kuat, muslim yang kuat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم صل وسلم وزد عنك تفضل وتعالي بجلالك وكرمك ذي وأصرف ذاتي سيدنا محمد وأجاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmadahu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairin khalqihi alaihi salatu wassalamu faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'liman wa ijlalan li nabiyhi wa ta'zima. Faqad qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pada khutbah kedua ini khatib sekali lagi mengajak agar kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa, karena dengan ketakwaan itulah kita akan menjadi orang yang kuat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakirul muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Amin ya muhibas ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.